Perempuan ini di bank mengurus suatu hal. Di pertengahan proses terjadi perampokan. Dan menjadi tahanan. Pada akhirnya dia tidak pantang mundur. Dia menyelesaikan bisnisnya di depan pihak lawan. Sesukanya minum air sambil melihat pertunjukan. Bahkan dengan mulus mencuri uang. Perampok dan JC sama-sama dimainkan. Bagaimana dia bisa melakukannya? Kejahatan sempurna dari pembohong dengan IQ tinggi. Film penuh ketegangan dan membakar otak. Sekarang mempersembahkan. Raquel, si pemeran utama perempuan, adalah seorang janda. Pekerjaan sehari-harinya sangat sibuk. Tidak ada waktu untuk menjaga anak perempuannya. Ditambah lagi kesusahan dalam ekonomi. Sehingga anaknya siap untuk dibawa ke panti asuhan untuk mencari keluarga baru. 2 hari lagi akan melakukan pengurusannya. Kecuali dia di dalam waktu 1 minggu dapat menyiapkan uang 500.000 untuk jaminan. Raquel memutuskan ke bank untuk meminta pinjaman. Bahkan mengambil sertifikat rumahnya sendiri sebagai jaminan. Tiba-tiba terdengar suara keras. 2 perampok mendobrak masuk. Raquel dan pekerja bank menjadi orang tahanan. Bersandar di sudut dinding dan jongkok dengan patuh. Kemudian segera tutup jendela pintu. Menyita ponsel semua orang. Di saat perampok melakukan pencurian, bel pintu tiba-tiba berbunyi. Sosok laki-laki yang menggunakan kacamata hitam berdiri di depan bank. Rupanya dia adalah teman dari salah satu tahanan. Visa orang tersebut sudah mau kadaluarsa. Berjanji setelah menarik uang akan pergi mengurusnya sama-sama. Tapi orangnya masuk dan sampai sekarang masih belum keluar. Menekan berkali-kali bel pintu tapi tidak ada respon. Lalu dengan marah meninggalkan pesan lewat ponsel. Lalu memutar balik meninggalkan bank. Salah satu dari perampok khawatir. Takut laki-laki itu pergi melapor polisi. Dan ingin menangkapnya menjadi tahanan juga. Tidak disangka rupanya pria itu adalah polisi. 2 perampok itu sudah di luar bank. Mengundang peperangan. Polisi dengan cepat datang mendengar kabar tersebut. Mengepung bank tersebut. Perampok itu awalnya hanya ingin mencuri uang dan kabur. Tidak disangka mereka malah membunuh orang. Tapi sekarang, berdua hanya bisa mengubah rencana awal mereka. Mereka merusak CCTV di bank. Lalu membuka topeng. Rupanya satu laki-laki dan perempuan. Saat itu tiba-tiba pemeran utama mengatakan ke perampok, kalau sekarang adalah waktu makan siang. Kalau tidak dinonaktifkan, ponsel para tahanan akan tidak berhenti berbunyi. Perampok perempuan itu juga merasa hal itu masuk akal. Lalu mematikan semua ponsel. Di pihak polisi mengirimkan seorang ahli untuk menangani kasus tersebut. Dan sampailah di tempat kejadian. Para ahli mencoba berkomunikasi dan bernegosiasi melalui telepon. Perampok tidak memedulikannya. Adegan itu berhenti. Melihat waktu demi waktu berjalan. Sudah mau melewati waktu yang diberikan ke Raquel untuk menyelesaikan tugasnya. Di saat itu pun, para ahli di luar menelepon. Dan Raquel mengambil kesempatan tersebut. Mengatakan bahwa kalau suara mereka terekspos, pihak polisi akan langsung melacaknya. Dia bisa menggantikan mereka yang mengangkat telepon tersebut. Tetapi sebelumnya, biarkan pekerja bank itu menyelesaikan urusan dia dulu. Dia yang menawarkan diri. Tentu saja tidak ditolak oleh perampok. Raquel dengan menahan bebannya yang berat, mengangkat telepon dari polisi. Lalu nyalakan pengeras suara. Ikuti kata perampok dan bilang ke polisi. Di dalam ada 7 orang tahanan. Lalu telepon lagi di jam 4. Yang harusnya setelah telepon selesai, sudah bisa menyelesaikan urusannya. Tetapi perampok malah mengingkarinya. Di sisi lain, Kapten menangkap pesan tersembunyi dari Raquel. Setiap kata keempat di kalimat yang digabungkan. Barulah perkataan Raquel yang sebenarnya. Demi membuktikan pikirannya itu, Kapten tepat waktu menelepon lagi. Raquel sekali lagi mengikuti permintaan perampok. Mau beberapa makanan dan minuman. Kali ini bahkan meminta kopi asli yang baru digiling untuk diri sendiri. Seperti yang diharapkan, Kapten mengeluarkan kata keempat di setiap kalimat. Lalu menggabungkannya dan itu ternyata adalah identitas perampok. Perampok satu laki-laki dan perempuan. Yang perempuan sebelah matanya putih. Kapten pun menyuruh orang untuk memeriksa informasi tersangka. Dengan cepat Kapten memenuhi permintaan mereka memberikan makanan dan minuman. Meletakkannya di depan bank. Perampok menyuruh satu anak gadis untuk keluar mengambil makanan tersebut.
Tidak tahunya gadis itu berjalan keluar dari bank. Meresikokan dirinya lalu berlari ke mobil polisi. Hentikan dia, hentikan dia. Dan perampok perempuan ini bingung. Hanya bisa melihat orang-orang lari. Untuk mencegah terulangnya kesalahan yang sama, mereka memilih satu laki-laki gendut, dan menggunakan pistol untuk mengancamnya agar tidak bertindak gegabah. Jadi hanya bisa patuh membawa makanan tersebut ke dalam. Di waktu yang bersamaan, di pukul 4.38, waktu yang diberikan ke Raquel sudah tidak banyak. Hatinya menjadi gelisah. Di sisi lain, gadis yang keluar tadi, diberikan foto dari pihak polisi. Mengidentifikasi dua tersangka. Rupanya mereka adalah pasangan. Yang pria adalah pecandu narkoba. Yang perempuan adalah raja kekerasan. Baru saja keluar dari penjara. Sudah membuat masalah. Sore jam 5 pihak polisi menelepon lagi. Raquel mengangkat teleponnya lagi. Menyuruh polisi mempersiapkan satu mobil kosong di depan bank. Dia akan membawa semua tahanan. Dan melepaskan satu orang tahanan di setiap jalan. Lalu jangan telepon ke sini lagi. Perampok perempuan melihat Raquel yang bekerja sama dengan baik. Meminta pekerja bank untuk membantunya menyelesaikan urusan si Raquel. Dan ternyata setelah dicoba berkali-kali tetap tidak berhasil. Melihat kalender, rupanya hari ini adalah hari libur pusat bank. Memikirkan anaknya yang akan meninggalkannya, Raquel mulai merasakan tidak enak. Sampai dia melihat kantong uang yang dilempar perampok tergeletak di lantai. Tiba-tiba terlintas ide yang sangat berani. Di saat yang sama perampok pria itu sedang kecanduan narkoba. Di luar kendali meninju dan menendang perempuan. Mereka tidak punya pilihan selain meminta polisi untuk mengirimkan obat-obatan khusus. Perampok perempuan meminta si gendut untuk keluar mengambil obat. Dan memintanya untuk mengingat situasi sekitarnya. Si gendut mengatakan dia tidak bisa berbuat apa-apa. Sorot mata dan ingatannya tidak bagus. Di waktu itu pun, Raquel yang baru saja dipukul, mengangkat tangan dan berdiri. Tugas ini biarkan dia yang lakukan. Di sudut kiri meja ada sebuah telepon. Di sebelah telepon ada kotak pensil. Gambar di kotak pensil ada seekor kucing. Di dalam ada pulpen berwarna merah dan biru. Dan satu gunting hitam. Di dinding ada digantung sebuah gambar. Laki-laki di dalam gambar itu menggunakan topi berwarna putih. Cepat tidak sampai 10 detik. Perempuan itu sudah mengingatnya. Semua yang ada di sekitarnya semuanya diingat dengan jelas. Sehingga dengan mudahnya membujuk pihak lawan. Dan dialah yang keluar untuk mengambil obat. Sekalian mengingat situasi di luar. Dengan cepat Raquel membawa obat tersebut. Mengatakan di luar ada 5 mobil polisi. Belasan polisi dan 6 penembak jitu. Lalu Raquel ingin ke toilet. Dia sudah mempercayai sepenuhnya dengan Raquel. Dan tidak mengikutinya. Setelah menunggu Raquel keluar dari toilet. Perampok laki-laki itu karena injeksi yang tidak tepat meninggal. Petugas keamanan tiba-tiba bergegas keluar. Mendorong perampok perempuan. Menangis sambil memeluk kepala. Dengan mengatakan akan membunuhnya. Rupanya petugas keamanan itu adalah ayah dari perampok pria tersebut. Perampokan ini juga salah satu rencana dia dan anaknya. Itu hanya tanggapan internal. Perampok perempuan tidak berkata apa-apa. Langsung menembaknya. Lalu mengurung semuanya ke dalam gudang. Dan hanya tersisa Raquel sendiri. Raquel mengatakan dia punya cara agar perampok perempuan itu bisa kabur dari sana dengan selamat. Tetapi kamu harus membagi hasil curiannya. Bahkan mengatakan kalau dia menderita kanker payudara. Waktunya tidak banyak lagi. Uang ini hanya untuk membeli asuransi dan membuat sertifikat palsu. Dengan begini anaknya baru ada jaminan untuk hidup. Melihat perempuan yang kasihan ini, perampok perempuan itu pun setuju. Sesuai dengan rencana, Raquel memotong rambut perampok perempuan. Lalu saling berganti pakaian dan identitas. Lalu memukul muka perampok wanita itu hingga babak belur. Dengan begini tidak ada yang bisa mengenal mukanya lagi. Terakhir Raquel berpura-pura menjadi perampok dan membawa para tahanan. Sedangkan perampok perempuan berpura-pura menjadi tahanan yang tertinggal di dalam bank. Sampai di pertengahan jalan, pihak polisi memergokinya. Raquel pun dibawa ke kantor polisi. Di saat yang bersamaan, perampok perempuan yang terbaring di lantai diantar ke rumah sakit. Penjelasan Raquel di kantor polisi adalah, perampok perempuan tersebut menggunakan anaknya sebagai ancaman. Demi keselamatan anaknya, dia hanya bisa dengan patuh melakukannya. Keesokannya Kapten mengeluarkan rekaman semalam. Dengan cara sebelumnya coba memecahkannya. Dan menyadari alamat yang baru. Di sana mendapat sebuah catatan. Kemudian mengikutinya. Menangkap bos geng. Menolong anak perempuan pemeran utama. Dan menemukannya di belakang kap mobil. Tetapi apakah benar ini yang sebenarnya terjadi?
Rupanya di saat hari kejadian itu, Raquel diam-diam menukar isi obat. Dan dia juga tidak ada kanker payudara. Jadi membuat luka bohongan terlebih dahulu. Semuanya adalah rencana pemeran utama. Sampai menangkap bos geng, orang yang membohonginya dulu. Dialah alasan sebenarnya anaknya ditangkap. Sehingga akhirnya meninggalkan secarik kertas. Membuat pihak polisi menangkapnya. Belalang sembah menangkap jangkrik. Burung siskin di baliknya. Sepanjang film melihat seorang janda yang kelihatannya paling lemah. Tidak disangka adalah pemenang sesungguhnya. Tidak hanya mendapatkan uang, membunuh orang atas orang lain. Menjadi peran di antara perampok dan polisi pantas diberikan tepuk tangan. Berhasil mengontrol segalanya. Teman-teman yang suka boleh melihat film sepenuhnya. Silakan tekan tombol mengikutinya. Melihat film pendek tidak tersesat. Saya adalah Ting G. Ketemu lagi di selanjutnya. Ingat tekan tombol sukanya ya.